Oke, aku lanjutkan. Tadi mana ya? Nah, ini. Kita udah sampai sini nih. Jadi kalau umpamanya mau kayak gini, kita harus baca dulu ceritanya. Gak bisa kita nggak baca, tahu-tahu dapat nilai 100. Kalau umpamanya nggak baca, dapat nilai 100, kemungkinan nih ngafalin jawaban tahun lalu atau nyontek. Nah, berdasarkan data buku di atas, jika disusun sebagai kalimat resensi tentang keunggulan buku ini. Tadi kita udah sampai nih, alias penunggu rumah tangga. Rumah. Namun, Sultan Takdir Ali Syabana menampilkan kedudukan wanita setara dan pria bekerja, aktif di luar rumah, dan memajukan kaumnya yang diwakili oleh tokoh Tuti. Tokoh ini sebagai teladan di masa sekarang dan para pelajar. Atau tokoh masa depan. Nah, berdasarkan data buku tersebut, jika disusun sebagai kalimat resensi tentang keunggulan novel adalah, ini bukan nih Sultan Takdir Ali Syabana, seorang yang menggunakan permasalahan dalam salah. Wajarlah novel layar ini salah. Memang sepantasnya novel ini mendapatkan penghargaan. Ini salah. Jadi yang benar itu C nih. Masalah perjuangan emansipasi wanita lah yang membuat novel ini wajib di dunia pendidikan. Terus buku ini dijadikan bacaan yang dapat menghibur dan memberikan pengetahuan tentang dunia kerja dan yang sesungguhnya. Buku ini sangat cocok nah kalau ada buku ini sangat cocok nih, ini berarti rekomendasi buku. Nah, terus aku izin tampilkan ya. Berikut ini bagian yang umum terdapat di dalam sebuah buku, kecuali nama-nama orang yang dibicarakan. Nah, kalau mama mau nyari tahu nih nama-nama orang yang dibicarakan, mungkin bisa dilihat di resensi atau di ulasannya. Kayak tokohnya gitu. Cuman aku kurang tahu jelas, jadinya ini jawabannya, nama-nama orang yang dibicarakan. Kalau daftar isi memuat judul, bab, dari subbab, dan episode dan halamannya itu pasti. Simbol yang berisi judul buku dan nama pengarang itu juga pasti. Isi buku yang terdiri atas judul bab, subbab, dan episode itu jelas pasti ada. Nah, terus nomor 14. Reni ingin membaca novel. Terus pernyataan berupa keunggulan. Kalau keunggulan ini sama halnya dengan kritik atau saran, kritik, kekurangan juga di akhir. Yaitu yang nomor 4 nih. Permunculan tokoh Winata dengan karakter melawan arus tersebut menjadi kekuatan tersendiri dalam novel ini. Nah, ini keunggulannya nih. Terus teks di atas merupakan sebuah, nah ini kalau kita lihat nih, Richard Francis adalah, ini sinopsis ya. Terus pada tahun 1950, A.A. Nafis, aku nggak ngerti bacanya gimana, mengikuti perkembangan kesusastraan secara aktif sebagai pengarang cerpen dan sandiwara radio. Cerita-ceritanya dalam Mimbar Indonesia, siasat, kisah, sastra, dan lain-lainnya. Ia sebagai pemenang hadiah majalah kisah pada tahun 1955. Nah, teks di atas adalah riwayat kepengarangan atau riwayat karir penulis lah. Terus manfaat teks resensi di bawah ini kecuali. Nah, kecuali itu bagi penulis buku yang diresensi, teks resensi dapat menjadi sarana ungkapan kebencian yang tidak membangun. Ini salah banget. Terus ini kalimat ulasan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, ini judul Pantai Seroja, pengarangnya Edi Karsono, penerbit PT Indajaya Adi Pratama. Tahun penerbit cetakan ke-1 itu tahun 1996, cetakan kelima tahun 2003. Kota terbit Bandung, jumlah halaman 64. Kelebihannya itu informatif, lengkap, dan logis. Kelemahannya desainnya tidak menarik. Jawabannya yang ini nih. Buku Pantai Seroja yang disajikan dengan sangat lengkap, logis, dan informatif.
Meskipun begitu, buku ini memiliki kekurangan pada desainnya yang tidak menarik. Pantai Seroja, buku karangan Indah Jaya Adi Pratama, memiliki halaman yang tebal. Kalau menurutku ini kurang banget sih. Sama 64 halaman ini masuknya dikit. Kurang nggak tebel lah. Terus buku Edi Karsono sangat tidak menarik karena buku ini ia sajikan tidak logis dan lengkap. Salah banget. Buku yang berjudul Pantai Seroja dicetak 2 kali pada tahun ini salah. Terus bagian buku yang berisi judul, nama penulis, dan penerbit, serta gambar untuk mendukung daya tarik bagi pembaca adalah di sampulnya. Kita bisa lihat dari yang ini nih. Aku izin ini ya, ngulang-ulang lagi nih, biar kita semakin kenal lah. Nah ini nih, judul buku, sampul depan buku, penulis buku, sama ilustrator buku. Nah terus kutipan tersebut, ia termasuk ke dalam struktur, ini identitas buku. Resensi buku dapat diartikan sebagai berikut, kecuali mengubah isi buku dalam bentuk lain yang lain. Nah ini meresensi buku. Kecuali ya, kalau mengungkapkan kembali isi buku itu ya sensi atau ulasan. Memberikan penilaian terhadap buku, ya. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan isi buku, jelas. Jadi jawaban yang enggak tepat itu yang C. Perhatikan informasi berikut. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini. Bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik. Sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur. Nah, masalah yang dinilai dari dalam penggalangan resensi di atas adalah yang B nih, keunggulan buku ini yaitu sangat lengkap dan serius, tapi tidak menghibur. Jadi singkatnya jawabannya B. Kelemahan buku ini ditunjukkan pada kalimat nomor. Nah, kalau kelemahan, keunggulan, kritik, sarannya itu biasa di akhir. Saya juga menemui kesalahan cetak di halaman 7 berupa paragraf yang loncat. Nah, ini nih. Enggak. Aku nggak mau bocorin ini. Nanti aku bisa diserang sama para ini PJ Astro. Langsung tuh WA itu full. Isinya caps lock semua. Ini sebenarnya aku nyatir sih. Cuman nggak masalah. Ya jangan. Ampun. Iya ampun. PJ penata letak. Terus PJ editor. Terus PJ yang lain-lain. Oke, aku lanjutkan. Nah, halaman 7 berupa paragraf yang loncat. Tapi itu tidak mengurangi kekhusyuan dalam membaca karena buku ini syarat dengan inspirasi. Terus ini kelemahan novel tersebut ditandai nomor. Nah ini nih yang aku bilang banyak kayak kelemahan, keunggulan, kritik, saran itu di akhir-akhir. Namun pengarangan buku beberapa kali menggunakan kosakata dari bahasa daerah sehingga pembaca kurang memahami arti kata tersebut. Kecuali kalau dikasih glosarium. Nah apa itu glosarium? Kita lihat nih. Nah, glosarium ini kayak apa ya? Kayak kamusnya lah. Kamus buku nih, kayak umpamanya artinya alamilanaiza. Maaf. Aku nggak tahu sih. Terus ada alat carte atau carte. Ini kayaknya bahasa Prancis. French. Atau apalah itu. Nah, glosarium nih ya. Kayak umpamanya arti bahlul itu apa. Nah, glosarium. Apa yang dimaksud dengan glosarium? Glosarium adalah kumpulan daftar kata atau istilah penting yang tersusun secara alfabet yang mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Nah, itu glosarium. Terus pernyataan yang berupa kelemahan di akhir juga nih. Namun sayang, novel ini tidak diperuntukkan untuk semua umur dan terkadang ada istilah yang sulit mengerti. Oke, untuk ulasan, aku harap nanti kalian bisa latihan lagi nih. Banyak-banyak latihan supaya bisa pasti.
Ini cerita fantasi ini pas PAT kan? Iya nggak sih? PTS. Iya. Iya ya. Terus kita masuk ke kuis surat. Kalau mau Pak Adi gimana tuh? Kalau yang muridnya Pak Adi ada gak di sini? 7F. Itu gimana Ya, tuh? saya Dikasih latihan atau enggak? latihan yang dari mana? Latihan dari ILABS. Iya, atau mungkin latihan-latihan lain gitu. Oh, nggak ada di ILABS, nggak ada di yang lainnya. Cuma Oh, dikasih tugas tentang bikin surat. iya ya. Mungkin ini juga bisa memperjelas sih maksudnya itu gimana sih soal Pak Topan atau model-model soal PAT gitu. Oke, ya. Ya, makasih. Nah, terus surat kepada sahabat masuk surat apa? Surat pribadi. Materi surat kalau menurutku gampang-gampang susah. Sebenarnya kalau umpama bahasa Indonesia ini harus rajin baca. Kalau umpama nggak rajin baca ya mana bisa ngerjain soal bahasa Indonesia. Terus kesalahan penulisan bagian alamat surat tersebut adalah penggunaan tanda titik di belakang nama kota yaitu Serang. Itu nggak perlu pakai titik. Kalau penulisan jalan nggak masalah mau pakai jalan atau JL titik nggak masalah. Penulisan yang terhormat yang seharusnya yang terhormat YTH nggak masalah. Penulisan 8 seharusnya nomor 8. Nah ini aku mikirnya kayak gini nih. Cuman mungkin jalan tuh bagus raya 8. Cuman yang lebih tepatnya di Serang nggak pakai titik. Itu sih yang pertama kali kulihat dan alhamdulillah benar. Terus Glory adalah nama kucing Dini, milik Dini. Sebenarnya kalau mau kita masuk SEB, kita bisa tuh, kan ada tuh kayak bagian kayak tanda panah gitu, pencet Ctrl Itu, F. ntar. Halo, Ya, Antares. ya, ya, halo, halo. Ke soal yang di atas, yang tadi diserang. Ya, ini. Kalau kalau pakai koma, boleh atau tidak ya? Kalau mau main pakai koma gitu, boleh. Asalkan nanti mau nih diserang Jawa Tengah. Eh, Ah, Serang ya. itu di Jawa Tengah. Tunggu, Serang, 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 Serang. Aku lupa lagi Serang itu di mana. Jadinya kalau umpamanya mau pakai tanda koma itu harus dibarengi dengan eh, penulisannya, maksudnya itu lokasinya itu Serang itu di mana umpamanya. Iya, Serang itu Banten. Serang Banten. Di Serang, koma Banten. Gitu. Kalau umpamanya ada mau ditanya, ditanyakan aja. Nah, Glory adalah nama kucing milik Dini. Nah, di sini ada nih. Salam persahabatan. Hai, apa kabar? Nah, Din. Nah, ini bagaimana keadaan Glory, kucingmu itu? Yang ini nih. Jadinya Glory adalah nama milik kucing Dini. Ya, benar. Jawabannya true. Nah, penulisan Titi Mangsa dalam surat resmi yang benar adalah ini nih, Samarinda, 13 Agustus 2022. Surat yang dikirimkan oleh sekolah kepada orang tua termasuk surat resmi. Tapi kalau umpamanya surat dari orang tua ke sekolah umpamanya surat izin nggak masuk nih. Itu masuknya itu surat pribadi tapi formal. Itu kata Pak Topan. Surat yang dikirimkan, nah ini ya, tadi aku udah bilang ya, ini surat resmi. Terus, oh ya, Ana, apa di sana kamu ikut ekstrakurikuler teater? Aku di sini masih ikut ekskul teater. Aku dan teman-teman, jangan Rama, tunggu, tunggu, ini adekku nggak jelas. Aku dan teman-teman ekskul sedang mempersiapkan untuk mengikuti drama bahasa Sunda. Ram, jangan Ram. Andai kamu ada di sini, pasti akan menjadi pemeran utama. Titik-titik. Salam manis Lia. Kalimat penutup surat yang tepat agar Ana segera membalas surat Lia adalah An, sampai di sini dulu ya surat dariku. Balasan surat darimu selalu kutunggu. Demi kalau umpama ini terlalu formal sih, apalagi ini kok dari anak ke Mela. Mela anak siapa nih? Terus atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Terlalu formal. Kiranya surat dariku cukup sampai sini. An, kapan-kapan sambung lagi ya. Kan ini kan pengen apa ya? Pengen dapat balasan cepat lah. Maka dari itu dibilangnya An, sampai di sini dulu ya surat dariku. Balasan surat darimu selalu kutunggu. Ada. Tadi ada yang nanya kok. Oke, aku lanjutkan.
Nah, istilah resmi yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ini harus rajin baca sih. Kan dijelasin nih hari ini itu pada hari 5 Rabu Februari 2022. Ini ada yang Sabtu nih. Berarti di antara ini atau ini. Tapi karena ini dibilangnya surat formal, surat resmi, jadi pakai bahasa formal. Kami harap kehadiran pengurus OSIS, bukan teman-teman pengurus OSIS Buya Hamka dalam rapat yang kan kalau mau teman-teman gini kan kurang formal atau semi formal. Kalau ini formal. Jadi jawabannya D. Kalimat penutup yang berdasarkan surat undangan tersebut ialah, nah, dengan ini kami mengundang Bapak Ibu. Nah, ini surat undangan nih ya. Mengingat pentingnya rapat tersebut, kami mengharapkan Bapak, Ibu atau orang tua wali murid dapat tepat waktu. Atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Yang ini sih. Sebenarnya kalau mau soal bahasa Indonesia, kalau aku ya, kalau dari konsepku itu, yang paling panjang berarti itu jawabannya. Oke, aku lanjut. Maaf, aku makan dulu. Nah, bagaimana gaya bahasa surat pribadi, yaitu bebas. Mau non formal atau semi formal itu nggak masalah. Kalau mau terlalu formal agak aneh sih. Tunggu, maaf ini ada kalau lagi ngewibu gak jelas. Tunggu ya, aku steril dulu. Maaf, aku lanjutkan. Oke, oke. Nah, kota tempat Dona tinggal berada di pesisir pantai. Nah, yang ini nih. Kita bisa simpulkan dari yang ini nih. Desaku ini selalu mengalami banjir rob. Beberapa rumah yang dekat pantai sudah tidak ditinggali lagi. Jalan aspal yang dulu sering kita lewati untuk pergi ke sekolah sudah rusak parah di gerus ombak terus menerus. Air laut sudah banyak mengikis pantai sampai mendekati pemukiman padat penduduk. Kami sudah benar-benar merasakan dampak perubahan iklim. Karena itulah Karang Taruna desa kami berencana mengadakan acara menanam pohon bakau di pinggir pantai bulan depan. Selain itu, kami berencana membersihkan pantai dari sampah plastik dan memasang rambu-rambu peringatan untuk tidak membuang sampah di daerah pantai. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa kota tinggal Dona berada di pesisir pantai. Jawabannya true. Aku nggak tahu sih ini aku salah di mana. Nah, terus kota Bandung berada di dataran rendah, jawabannya false. Ini kita bisa belajar dari geografi. Kita bisa simpulkan dari geografi. Bandung itu apalagi ini ditambah nih. Nah, Din aku merindukanmu. Pasti di sana sangat sejuk ya. Terlebih di kota barumu itu banyak gunung. Nah, itu kan udah kita bisa simpulkan tuh. Kalau umpamanya itu dataran tinggi. Nah, terus pengirim surat berada di Bandung. False. Yang benar itu pengirim surat itu nggak dijelaskan sih dari mana. Nah, ini nih aku salah ternyata. Jalan Proklamasi nomor 13. Harusnya Jalan Proklamasi 13 ya. Berarti kalau mama nulis alamat gak perlu pakai nomor ya. Tunggu aku nanya dulu deh sama Pak Topang. Aku agak kurang paham sih. Kemarin kata Pak Topan gitu, Res, nggak perlu kasih kayak no titik gitu. Jadi langsung aja nomor. Oh, iya, iya, iya. Tadi yang ngomong siapa? Halo? Alia bukan sih? Atau Arin. siapa ya? Hah? Aku Arin. Oh, Arin. Oke, oke, oke. Terus BTW yang di atas, bentar. Kan kamu kan nggak tahu kan apa pengirimnya dari mana. Iya, Coba kasih lagi. Oke. iya dari sini kan.
Cuma dijelasin nih, desaku ini selalu mengalami banjir rob yang ini nih. Yang atas nggak diketahui nih dari mana pengirim Di suratnya. Jogja kalau nggak salah. Jogja ya? Itu kan di atasnya ada tulisan Yogyakarta, Yogyakarta 21 Maret. Oh iya, astagfirullah, aku nggak lihat. Iya ya, dari Jogja, dari Jogja. Oh ya, di 7A nggak ada yang 100 ya? Ada nggak sih di 7A 100? Aku sih enggak, aku terima. Oh iya, iya, oke, oke. Oke, terus aku lanjut ya. OSIS SMP Lab School telah mengadakan kegiatan bakti sosial atau OSIS untuk rapat evaluasi panitia dalam kegiatan tersebut. Rapat akan dilaksanakan pada Kamis 17 November 2022 pukul 1 waktu Indonesia Barat di ruang OSIS. Isi surat yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah nih, yang ini nih, kami mengharapkan kehadiran OSIS. Singkat aja harus pakai bahasa formal nih kalau surat resmi. Jadi di antara B atau C. Jadi kalau kita lihat nih, kami mengharapkan kehadiran pengurus OSIS SMP Lab School dalam rapat yang diselenggarakan pada Kamis ini 17 November. Ini juga bisa sih yang ini nih para pengurus OSIS. Cuman kalau lebih formal yang C jawabannya bahasanya. Juga tempat ini salah nih, harusnya di ruang OSIS, bukan di auditorium SMP Lab School Jakarta. Oke, aku lanjutkan ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat pribadi tersebut adalah, Hai Azkia, maaf. Halo Azkia, apa kamu dan keluargamu baik-baik saja? Nah ini nih, kalau surat pribadi pakai bahasa ngobrol aja. Kalau mau cowok ke cowok, woi, gimana kabarmu? Kalau pakai lu gue ya mungkin bisa disesuaikan, tergantung sih. Nah, terus dalam menulis surat resmi, hal berikut adalah benar, kecuali bahasa bebas. Kalau menyertakan nomor surat, ya bahasa resmi jelas. Menggunakan kop surat, pasti. Nah, penggunaan tanda miring yang tepat pada nomor surat adalah nomor, terus titik 2, 20, garis miring OSIS, garis miring lagi kop, garis miring 2008. Nah, terus isi surat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada surat tersebut adalah nah, kita tinggal baca aja sih. Kan ini kan yang mau itu kan surat undangan, berarti kan kehadirannya, berarti sehubungan dengan pelaksanaan ulangan semester genap tahun 2022, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu pada hari tanggal Sabtu 7 Mei 2022. Nih, kami mengharapkan sambutan, salah. Kami mengharapkan izin, salah. Kami mengharapkan ketepatan waktu Bapak atau Ibu. Jadi yang tepat itu jawabannya B. Nah, Andia berencana akan melakukan penelitian mengenai kehidupan masyarakat Baduy, suku Baduy, bersama rekan timnya, sehingga ia tidak bisa pulang pada liburan semester ini. Aku ngakaknya itu sama yang ini nih. Nah, yang ini nih. Pak, Bu, maafkan Andia ya, tidak bisa pulang liburan semester ini karena tidak akan mengadakan penelitian ke suku Baduy bersama rekan tim. Jadi yang paling normal itu Pak, Bu, maafkan Andia tidak dapat pulang pada liburan semester kali ini karena Andia mengadakan penelitian ke suku Baduy bersama rekan tim. Kalau aku haturkan beribu-ribu maaf itu terlalu lebay, menggunakan apa namanya? Bukan sinonim. Apa ya dulu itu? Metafora atau apa gitu. Lupa lagi namanya. Sama terlalu formal gitu bahasanya. Jadi yang paling normal itu yang A, Pak, Bu, maafkan Anbia tidak dapat pulang pada liburan semester kali ini karena Anbia mengadakan penelitian ke suku Baduy bersama rekan tim. Nah, terus perubahan iklim berdampak pada naiknya air laut, true. Nah, desaku saat ini mengalami banjir beberapa. Sebenarnya kita bisa simpulkan yang tertulis maupun tidak tertulis atau tersurat dan tersirat. Jadi jawabannya yang true. Oke, karena sisa 10 menit, menurut kalian udah cukup belum untuk materinya?
Kan cuman buku fiksi dan ulasan. Tunggu, maaf ini adikku nggak jelas. Nanti aku adain gelombang 2 ya. Nanti aku adain gelombang kedua. Kalau umpamanya banyak yang mau, kalau umpamanya enggak, aku udah kan cuma 1 kali ini apa namanya gelombang ini aja. Oke. Ya. 2 kali ini. Iya ya. Biasanya kalau umpamanya hari Sabtu Minggu atau hari pertama PAT, aku biasa ngadain 2 kali Zoom. Umpamanya kayak jam pagi sama malam. Biasanya sih malam Minggu. Sama maaf nanya satu lagi, membuat materi yang PAT jadi cuma 2 itu doang. Iya, cuma 2 itu aja. Mas. Iya, oke.